Kalau kita makan malam bisa menyebab diabetes. Boleh nggak sih dok makan nasi gitu? Atau nggak boleh makan nasi lagi gitu? Orang-orang yang memiliki diabetes lebih dari 10 tahun biasanya memang fungsi sel pankreasnya sudah jelek. Terus harus dilihat silsilah di keluarganya, ada nggak yang punya diabetes? Oke, nih dok, kita punya hasil lab nih. Customer Yakona perihal gula tadi. Jadi ini ada satu lab yang menurun. Ini gimana dok cara melihatnya? Oke, ini labnya kayaknya beda-beda pasien ya ini ya. Ada 3 lab ya. Kita lihat lab yang ini dulu ya, yang sebelah. Ini yang pertama, yang besar ini usia 53 tahun. Gula puasanya 187, trigliseridnya 258, kolesterolnya 173. Nah, di sini gula puasanya kalau misalnya kita mau mendiagnosis diabetes ya, itu kalau gula puasanya di atas 126 atau sama dengan ya. Dan itu di lab ini 187 artinya ada kemungkinan pasien ini sudah menderita diabetes. Diabetes, kemungkinannya. Kemungkinan. Tapi kan ini harus kita ulang karena diagnosis diabetes itu minimal adalah 2 kali pemeriksaan. Ya, jadi kita bisa konfirmasi ulang dengan gula darah puasa berikutnya. 2 kali pemeriksaannya dalam kurun waktu berapa? Bisa di jeda 24 jam, it's okay. Ya. Kemudian bisa juga dicek dengan gula darah sewaktu. Kalau lebih dari 200, itu sudah dikatakan diabetes. Intinya 2 kali pemeriksaan saja, itu sudah bisa mewakili untuk kita mendiagnosis diabetes. Kemudian trigliseridnya ya 258, tentu saja ini tinggi. Biasa banget kita menemukan pasien dengan diabetes itu trigliseridnya pasti tinggi. Karena trigliserid adalah cadangan lemak pada tubuh dari gula dan karbo yang berlebihan. Artinya kalau gula darahnya tinggi, biasanya trigliseridnya juga tinggi. Biasanya ikut naik. Biasanya ya. Kalau pasiennya memang itu karena banyak asupan gula dan karbohidrat. Oke. Gitu. Baik, dok. Terus nih, yang 2 ini, dok. Yang berikutnya ini HbA1c ya. Itu HbA1c itu adalah kadar gula darah dalam sel darah merah 3 bulan terakhir, di sini 5,4. Batasnya, cut off point-nya orang normal di bawah 5,7. Ya. Ketika dia di atas 6,5 kita sebut sebagai diabetes. Artinya ini masih normal. Masih normal hitungannya. Oke. Yang bawah. Kemudian yang bawah itu gula puasa 123, gula setelah makan 146 ya. Gula puasanya tadi batasnya cut off point-nya kalau diabetes itu 126. Kalau normal di bawah 100. Ini diantaranya nih. Jadi kita harus lihat ini pasien sudah diabetes sebelumnya atau baru pertama kali. Artinya kita harus lihat riwayat hasil lab sebelumnya. Kalau memang tidak ada lab sebelumnya, kita bisa bilang ini prediabetes. Tapi kalau misalnya dia sebelumnya sudah ada hasil lab dan itu sebelumnya diabetes dan tinggi, dicek lagi sudah menurun, berarti ini sudah ada perbaikan. Gitu ya. Baik. HbA1c juga 6,1 ya, ini di prediabetes sih. Oke, dok. Next, pertanyaan ini ada beberapa pertanyaan dari Sobat Sehat Yakona nih di akun media sosial kita. Nih dari Fajar.Pratama. Dok, kalau udah terkena diabetes, jadwal makan jadi berpengaruh tidak ya? Nah, ini mungkin yang tadi kita bahas. Artinya sebenarnya sangat berpengaruh ya, Dok. Karena 3J tadi, yaitu jenis makanan, jadwal makan, dan yang terakhir jumlah makannya. Artinya jadwal makan ini juga berpengaruh. Nah, case-nya mungkin ini, Dok. Bisa jadi kalau dia bekerjanya di malam hari, tapi siangnya tidur. Artinya jadwalnya juga dikondisikan. Betul? Iya, betul. Jadi kalau misalnya nih cara triknya ya teman-teman ya, kalau ada malam harinya itu masih melek, masih bekerja, sebisa mungkin tidak makan di malam hari. Makannya jangan di malam hari, gitu. Jadi malam hari itu hanya minum air putih aja. Jadi malam hari meskipun kita begadangan, tapi minum air putih aja, jangan dikasih makan. Makannya ya di pagi atau siang. Kita kan siang kan sepanjang hari nggak tidur ya kalau shift malam. Karena kalau shift malam pun anjurannya tidurnya itu nggak pagi harinya. Wah, ini juga mengerikan ya. Kita biasanya kadang malam hari udah ngopi, banyak gula, plus martabak, plus roti bakar lagi, belum snack-snack yang manisnya lagi ya. Wah, oke. Next, pertanyaan selanjutnya. Nah, ini dari Wulandari _. Dok, kemarin saya iseng cek lab hasilnya gula darah puasa 148. Kemudian gula darah 2 jam setelah makan 175. Saya selalu olahraga dan menjaga pola makan. Saya juga tidak obesitas. Tinggi badannya 165.
berat badannya 52. Ini kemungkinan cewek ya, karena namanya Wulandari. Apa yang harus saya lakukan ya dok, untuk mengantisipasinya? Oke, kalau dilihat dari berat badan, tinggi badan, kalau dilihat sekilas, ini kalau dihitung kayaknya dia nggak gemuk ya. Dia ideal aja nih IMT-nya, karena tinggi 165, beratnya juga 52. Kemudian gula darah puasa 148. Tadi di atas 126, ya. Di atas 126, kemudian 2 jam setelah makan 175. Yang harus dilakukan cek ulang. Cek ulang gula darahnya, kemudian kalau memang ada fasilitas atau akses, cek HbA1c-nya. Terus harus dilihat silsilah di keluarganya, ada nggak yang punya diabetes? Kalau ada, berarti dia punya resiko untuk diabetes lebih tinggi, makanya hasilnya seperti ini. Gula darah 2 jam setelah makan ini bisa dijadikan gula darah sewaktu? Iya. Oke. Sama. Kalau kondisinya, kalau dia puasa 148, kemudian gula darah sewaktunya 175, itu kondisinya normal atau gimana? Kita ambil yang paling worst. Yang paling worst apa? Gula darah puasa. 148. Kita pakai patokan itu dulu. Itu pre-diabetes? Itu diabetes. Oh, diabetes? Ya, Oke. Itu diabetes. Next. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini dari Fitriani 19. Dok, tips yang susah remisi diabetes. Nah, ini pertanyaan tadi nih. Sudah. Dan apakah harus rutin cek gula darah atau cukup HB1-nya per 3 bulan? Ya, kalau sudah remisi diabetes itu boleh cek gula darah berkala, tapi nggak usah sering-sering sih. Nggak perlu sering-sering, bisa seminggu sekali atau sebulan sekali. Tapi yang penting memang HbA1c-nya. HbA1c-nya itu tetap rutin dicek per 3 bulan dan pertahankan lifestyle-nya ya. Makannya yang baik, olahraga tetap dipertahankan. Artinya kan kondisi dia sudah remisi ya, sudah dinyatakan remisi. Artinya tetap boleh cek kadar gula darah yang daily-nya hariannya, tapi dalam per 3 bulan tetap juga HbA1c-nya. Biar lebih datanya biar lebih bisa dia. Sebenarnya nggak usah per 3 bulan sih, bisa dipanjangin, bisa per 6 bulan, bahkan per tahun sebenarnya. Next. Nah, ini diabetes tuh sering dengan kaitannya dengan suntik insulin atau insulin. Itu kalau udah penderita diabetes, pasti mungkin ya di kondisi tertentu, mungkin dokter lebih expert di bidang itu, harus disuntik insulin. Nah, apakah suntik insulin itu harus umur hidup, dok? Tergantung case-nya. Jadi kalau misalnya pasiennya itu sudah mendapatkan insulin, kita akan lihat evaluasi kontrol gula darahnya seperti apa. Tentu saja hal yang perlu dipertimbangkan adalah lama dia menderita diabetes dan gula darahnya itu terkontrol atau tidak. Jadi ada jurnal yang pernah saya baca dan itu menyebutkan bahwa orang-orang yang memiliki diabetes lebih dari 10 tahun biasanya memang fungsi sel pankreasnya sudah jelek. Jadi untuk menghasilkan insulin itu sudah tidak cukup lagi karena benar-benar sudah menurun. Kalau pernah lihat video-video saya itu ada grafiknya, itu dia memang sudah fasenya sudah menurun. Artinya bisa saja dia tergantung seumur hidup insulinnya ketika memang dia sudah punya diabetes lebih dari 10 tahun dan hanya bisa terkontrol dengan insulin. Tapi kalau misalnya pasiennya baru-baru aja terkena diabetes, itu biasanya fungsi insulin justru malah mengistirahatkan pankreas. Jadi seringkali saya mengedukasi pasien ketika saya memberikan insulin, pankreasnya diistirahatkan dulu. Kemudian kita kasih insulin bantuan dari luar. Kalau dia sudah memperbaiki dirinya, dia nanti bisa menghasilkan insulin lagi. Sehingga artinya bisa diganti ke obat. Insulin disuntik itu dalam rangka juga untuk membantu memperbaiki pankreasnya. Ya, dikasih istirahat. Ya, dia istirahat lah istilahnya. Kemudian kalau udah cukup, nanti insulinnya bisa memproduksi insulin sendiri. Harapannya gitu. Seperti itu. Ya, Oke. Nah, artinya dok, ada juga nih menggunakan obat-obatan. Artinya obat-obatan juga bisa nggak seumur hidup? Ya. Karena diabetes juga penyakit seumur hidup. Ya, karena diabetes adalah penyakit yang kronis, gitu kan. Obat-obatan itu bisa seumur hidup, bisa tidak. Itu juga tergantung fasenya. Tentu saja dokter yang memberikan pengobatan itu harus bekerja sama dengan pasien. Ya, ketika misalnya memang gula darahnya sudah terkontrol, obat pasti akan diturun-turunkan bertahap. Melihat responnya, kalau diturunkan gula darahnya masih normal, seminimal mungkin obatnya. Kalau memang seminimal mungkinnya itu tanpa obat, berarti bisa lepas obat. Artinya juga sama case-nya ketika insulin itu tadi ya. Remisi artinya tadi, ya. Nggak seumur hidup kita bisa konsumsi obat atau nggak seumur hidup juga harus suntik insulin. Tapi diabetes itu juga tetap bisa kembali kalau pola hidupnya juga nggak sehat. Nah, artinya dok, kalau 10 tahun kayak case-nya tadi, artinya dia tuh sebenarnya baru tahu atau baru terkena diabetes atas perilaku pola hidupnya yang di tahun-tahun masa mudanya. Berarti seperti itu juga, dok? Iya. Artinya, termasuk saya, tapi amit-amit nih, jangan sampai. Termasuk saya, ketika saya sekarang lifestyle-nya, pola makannya juga buruk, artinya juga bisa di masa tua nanti menjadi penderita diabetes.
Jadi kuncinya adalah yang sering terjadi, pasien diabetes yang datang terdiagnosis diabetes pertama kali, sebenarnya dia sudah terlambat terdiagnosis karena apa? Dia sudah punya diabetes 5 tahun sebelumnya, tapi tidak terdiagnosis karena tidak pernah cek. Maka dari itu ketika lifestyle kita jelek, sadar diri nih, lifestyle jelek, nggak pernah olahraga, makannya banyak karbo, ada keturunan diabetes, ceklah berkala supaya nggak terlambat ketahuannya. Apalagi ada keturunannya, genetiknya. Genetiknya diabetes. Oke, nah terakhir nih dok, ini nih yang sering ditanya-tanyakan, solusinya gimana dok? Cara mengatasinya gimana gitu? Pada panik kan? Atau mungkin perlu tips yang tepat nih dari dokter? Itu gimana dok? Untuk kita menyelesaikan atau mungkin mengendalikan diabetes itu? Oke, jadi pada prinsipnya pengobatan diabetes, pengendalian diabetes itu ada kalau di medis itu 5 pilar. Tapi nomor 1 adalah lifestyle. Ya, kunci nomor 1 tuh lifestyle. Jadi obat-obatan itu adalah pembantunya, jadi membantu. Tapi nomor 1 tetap lifestyle. Jadi tanggung jawab utama adalah di pasiennya, pasiennya dulu. Ya, ketika pasien sudah dikasih obat tapi lifestyle-nya masih jelek, sama aja. Iya, tetap diabetes ujung-ujungnya. Jadi tidak akan bisa terkontrol dengan baik. Dan diabetes tidak memandang siapapun itu kan. Iya, betul. Kalau lifestyle-nya buruk ya tetap buruk gitu. Iya. Oke, nah itu ya bapak-bapak ibu di rumah. Yang pertama kali itu adalah lifestyle, pola hidupnya, makannya harus dijaga, kemudian pola olahraganya, kudu tetap olahraga, walaupun usia berapa. Mungkin yang udah tua, ibu-ibu yang usianya 45, olahraga ringan aja di rumah, yang penting gerak, itu ya. Itu kali ini kita sesinya udah selesai dok. Itu terima kasih bapak-bapak ibu-ibu yang sudah menemani kita sampai akhir. Semoga bapak-bapak ibu-ibu yang lagi cari solusi diabetes, ketemu nih solusinya apa, biar sehat, biar bisa bugar, biar aktivitas sehari-harinya juga lancar. Itu dari saya dan Dr. Ruth, terima kasih ya dok, udah sampai di sini. Semoga kita bisa menyehatkan yang di rumah. Oke, terima kasih semuanya.